Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eleni Putra, dengan NIM 23050 660 dari kelas TM Inter, semester 5. Kali ini saya akan membahas tentang tugas 13, yaitu analisis artikel penelitian yang berkaitan dengan fenomena getaran transien yang sebelumnya saya sudah bahas di tugas 12. Jadi, di tugas 13, mahasiswa mampu mengaitkan fenomena getaran transien yang sudah dialis tugas dan kayak di apa lanjutkan lagi. Ini merupakan jurnalnya. Jurnalnya berjudul Modeling and Analysis of Clutch Nonlinear Behavior in an Automotive Driveline for Suppressing National Vibration. Jadi di tugas sebelumnya, tugas 12, saya membahas getaran transient yang muncul ketika kopling dihubungkan atau dilepas. Jadi saat pedal kopling dilepas, mesin dan transmisi memiliki bersentuhan dengan matahari, muncul hentakan awal dan getaran yang perlahan hilang. Dan di tugas 13, saya menghubungkan fenomena tersebut dengan artikel tentang getaran torsional pada kopling. Jadi judulnya tadi Penelitian Wang dan Xiong alasan memilih artikel ini karena isinya relevan, yaitu membahas langsung bagaimana getaran torsional muncul saat dao coupling mulai menggigit serta tersedia model matematis dan grafik respon waktu. Terus ringkasan artikel penelitian non non-linearitas coupling multistage mempengaruhi getaran torsional pada driveline kendaraan saat berakselerasi. Sistemnya dikaji menggunakan model matematis 7 derajat kebebasan yang mewakili komponen-komponen utama seperti diferensial dan roda. Model yang digunakan cukup kompleks karena mencakup torsi mesin transien, model kopling, redaman, kekakuan, selip, dan selipan. Eksperimen di jurnal itu dilakukan saat kendaraan berakselerasi di gigi 4 dari 900 sampai 3000 rpm, misi dan diferensial, untuk mengukur getaran torsi dan fluktuasi kecepatan secara real time. Eh, di jurnal menggunakan mesin bensin dengan transmisi 6 speed, mobil bensin 1400 cc VW. Kemudian analisis grafik respon transient di artikelnya. Jadi grafiknya, bentar, grafiknya, ya ini grafiknya. Jadi terlihat di yang yang warna ini warna hitam itu adalah output torsi 10 Nm dan yang warna merah adalah gas torch, yang warna hijau adalah inertia torch, dan yang warna biru adalah friction torch. Jadi bisa dilihat saat pedal kopling mulai menggigit matahari, torsinya jadi awal hentakan, awal awal hentakan. Jadi gesekan pertama berfluktuasi kuat karena sistem menerima uh, dan apa tenaga yang berubah-ubah dari mesin. Jadi osilasi kecepatan menunjukkan energi getaran masih tinggi. Jadi terus masuk ke resonan region di sekitar 1600 rpm, sistem memasuki situasi meningkat secara signifikan. Selanjutnya overshoot dan bentuk osilasi. Pada grafik terlihat adanya amplitudo yang cukup tinggi di puncak resonansi. Ya, menunjukkan sistem berada dalam kondisi underdamped. Ya, kemudian lama-lama dia menuju steady state. Setelah melewati critical speed, amplitudo mulai menurun kembali. Jadi karakter grafik ini tuh konsepnya itu adanya transient respon, force respon, dan peluruhan osilasi berdasarkan besar kecilnya rekaman. Jadi perbandingannya apa nih sama yang tugas 12? Jadi perbedaannya tuh model tugas 12 hanya SDOP, satu massa, satu pegas, dan satu redakan, MDOF dengan 7 derajat kebebasan, sehingga interaksi antar komponennya lebih kompleks. Serta artikel yang tugas 13 ini memasukkan non-realitas kopling seperti hysteresis dan end stop yang tidak ada di model sederhana. Jadi terus di soal ada ini apa refleksi dan saran perbaikan sistem. Jadi saya akan meningkatkan histeresis pada stres kedua kopling karena artikel menunjukkan bahwa peningkatan histeresis membantu meredam fluktuasi kecepatan di sekitar frekuensi natural. Histeresis juga lebih besar, berarti lebih banyak energi getaran transient dapat menurun cepat. Berikut adalah tugas saya. Apa ya? Oh ini terlihat
Kopling ini adalah kopling manual mobil, kopling kering. Ini grafik torsinya. Kemudian ini adalah sensor yang ditempelkan di kendaraan. Untuk revisi kendaraannya menggunakan mesin diesel, truk diesel dengan transmisi 6 speed. Jadi sensor box ada di kopel belakang, di bawah jok pengemudi, serta di headrest. Kemudian ini grafik speed dan RPM. Nah, ini yang saya bilang di 1500 RPM ada amplitude yang naik secara drastis, kemudian lama-lama dia menurun. Oke, ini adalah grafik Hertz dari sensor. Ini, oke, 100. Ini tugas saya, grafiknya sudah digambar, walaupun mohon maaf kurang bagus. Ini perbedaannya antara tadi tugas 12 dan tugas 13 ada di tabel. Sudah saya bacakan persamaan perbedaan serta perbedaan kerumitan, terutama kerumitan karena di tugas 13 yang lebih kompleks. Dan kesimpulannya saya tambahkan salah satu hal yang bisa dipelajari adalah bahwa meningkatkan kekakuan tidak selalu membuat sistem lebih stabil. Justru pada grafik terlihat bahwa stiffener yang terlalu tinggi membuat overshoot lebih besar dan hysteresis yang berfungsi sebagai redaman linear dapat mengurangi amplitude puncak dan mempercepat steady state. Oke, sekian penjelasan video tugas 13 saya. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.